Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Apu Indagri di channel yang bahas tentang trik menulis dan menerbitkan buku. Nah teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi wawancara dengan seorang penulis yang unik. Kenapa unik? Nanti kita kulik-kulik ya. Namanya adalah Zuliana. Zuliana ini adalah penulis asal Bengkulu. Bengkulu itu Sumatera. Nah, bagi teman-teman, beliau ini yang unik ya, unik banget lah menurut saya. Sebelum bergabung dengan Akademi Menulis Kreatif atau AMK, Zuliana ini sudah punya buku, punya buku sendiri gitu. Saya lupa ya, entah 2 atau 3 buku. Yang jelas ketika saya mengisi di Jambi tahun 2018 kalau nggak salah ya, itu beliau sebenarnya berencana ikut dan memang udah ikut, cuman karena travelnya itu ada trouble, jadi ketika sampai Jambi, sampai di hotel, workshopnya sudah selesai, acara kopdarnya juga selesai, begitu. Nah ketika sorenya beliau pengen ketemu, saya ditemenin adiknya abang ipar saya di lobi, saya lupa hotelnya. Beliau menyerahkan 2 bukunya. Wow, keren ya. Nah nanti kita kulik. Beliau selain penulis, hebatnya lagi adalah seorang tenaga kesehatan atau nakes gitu ya. Nah kita kulik-kulik ya, orang yang sibuk, orang yang punya pekerjaan yang rutin gitu, masih menyempatkan untuk belajar di Akademi Menulis Kreatif, juga bisa berkarya. Nah oke. Itu pendahuluan tentang Zuliana, profil yang kita wawancarai ya. Pertama, Zuliana, sebenarnya apa sih alasannya gabung dengan Akademi Menulis Kreatif? Zuliana kan sudah tahu kalau AMK itu belajarnya dari nol, dan biasanya untuk para pemula yang memang betul-betul tidak punya basic menulis. Terus mengapa sih Zuliana sudah punya 2 buku, sudah punya bekal lah, kok ngebet pengen gabung dengan AMK? Baik ya, Assalamualaikum. Sebenarnya saya bergabung di AMK ini karena saya merasa bahwa saya belum punya bekal apa-apa di bidang menulis, sehingga saya merasa bahwa saya harus bisa menulis dengan bekal yang cukup. Dan setelah saya sibuk mencari ya, selama beberapa tahun ini saya mencari satu komunitas yang pas, maka saya menemukan AMK. Kenapa saya tertarik di AMK? Karena saya pikir AMK ini adalah, dari namanya saja sudah Akademi Menulis Kreatif. Dan saya pikir saya memang bisa menulis, tetapi saya kurang kreatif. Padahal penulis sekarang itu banyak. Kalau misalnya seorang penulis tidak kreatif, maka dia akan tenggelam. Ya kan? Karena menurut saya kreativitas adalah yang menentukan apakah karya kita akan tetap dibaca atau tidak. Mungkin itu saja alasannya. Dan saya senang bergabung di sini karena juga Cikgu Apu juga seorang yang kreatif dan punya kejutan-kejutan yang kadang-kadang saya sendiri tidak menduga itu. Jadi itu alasannya saya ingin menjadi kreatif, karena menurut saya seorang penulis tanpa kreativitas maka dia akan tenggelam dan karyanya juga tidak akan diingat orang, mungkin dia akan segera dilupakan apabila dia... Oke, pertanyaan yang kedua. Tentu saja sebagai seorang tenaga kesehatan atau yang bekerja di rumah sakit, punya jadwal khusus untuk bekerja di rumah sakit ya. Nah, bagaimana caranya Zuliana itu
itu bisa membagi waktu antara kerja di rumah sakit, kemudian belajar di AMK. Tentu saja di situ ada latihannya, prakteknya, kemudian berkaryanya. Silahkan. Saya adalah seorang nakes. Kata Cikgu, nakes itu sibuk, ya kan? Iya. Saya bertugas di rumah sakit jiwa itu selama 8 jam. Ya. Itu kalau saya dinasnya sore atau pagi. Pulangnya saya membuka klinik. Jadi memang kalau secara waktu, kalau dilihat secara kasat mata, saya memang nggak punya waktu. Tetapi bagi saya berkarya itu tidak memerlukan waktu yang khusus. Jadi saya bisa menulis kapan saja. Pada saat idenya ada, saya langsung tangkap, saya langsung tulis. Bahkan di lampu merah pun saya bisa menulis, ya kan? Jadi berpacu dengan waktu untuk melatih fast writing saya. Nah, bagaimana saya membagi waktu? Ya gitu tadi. Saya menyelesaikan tugas saya sebagai nakes di rumah sakit, kemudian saya juga merawat pasien saya di klinik. Tetapi pada saat-saat saya berada di mungkin di koridor rumah sakit, ada waktu isoma, itu saya gunakan untuk menulis. Nah, kalau misalnya di rumah, saya juga habis pasien klinik, ada waktu saya menulis record pasien, di sela-sela itu juga saya sempatkan untuk menulis karya saya. Minimal saya menulis di status WA ataupun status Facebook. Karena bagi saya berkarya itu tidak tergantung oleh kesibukan kita, tetapi oleh kemauan kita, ya kan? Kalau kita mau, kita bisa berkarya kapan saja. Itu. Pertanyaan terakhir. Apa pesan dan kesan dari Zuliana untuk para penulis pemula yang menonton video ini? Pesan saya kepada penulis yang baru memulai, baru menulis ya, sebagai pemula istilahnya, jangan pernah merasa bahwa kita tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita sudah bilang saya nggak bisa, saya ragu, nah itu akan terekam di otak dan itulah yang akan kita dapatkan. Jadi kalau ingin menulis maka tulislah. Jadi tidak usahlah dipikirkan bagaimana nanti hasilnya. Jalanin dulu prosesnya, maka insya Allah nanti hasilnya akan memuaskan. Ya, karena semakin sering kita membaca, semakin sering kita melihat karya orang lain ataupun karya kita sendiri, maka kita akan menjadi satu editor yang profesional bagi diri kita sendiri. Ya, jadi pesan saya adalah menulislah. Jangan menunggu waktu, tapi waktulah yang harus kita atur. Kenapa? Karena masing-masing orang itu mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam.